Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, kita baca satu doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Yuk yang ibu-ibu, 1, 2, 3. Yuk yang bapak-bapak, 1, 2, 3. Yang umurnya 50 tahun ke atas, 1, 2, 3. Yang umurnya 50 ke bawah, 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kok sama Bu ya? Yang 50 ke atas sama. Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya Pak ya, insyaallah. Ya, minta petunjuk ya, walaupun kita sudah mudah-mudahan sudah dapat petunjuk ya. Al-huda adalah petunjuk ya. Dan saya awali dengan sebuah kalimat Ibrahim An-Nakhai ya, ini adalah tabi'in ya, rahimahullah ta'ala. Imam Ibrahim An-Nakhai ini mengatakan, kanu yatlubuna dunya ya. Kami atau mereka ya, ketika berusia 40 tahun ke bawah ya, doanya itu selalu minta dunia ya. Pokoknya minta ini ya. Selalu meminta tentang perkara urusan apa? Dunia ya. Fa idza balagul arba'ina talabul akhirah. Tapi ketika kami sudah masuk di usia 40 tahun ke atas, maka permintaan yang paling banyak adalah permintaan tentang apa? Akhirat. Nah, ini berarti nek kudu sugih Pak ya, itu nek iso sebelum 40 tahun gitu ya. Wis kaya raya ya, sudah menikmati semua apa? Fasilitas dunia ini ya. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, konsentrasinya harus lebih banyak tentang urusan akhirat. Jangan dibalik Pak ya. Jangan dibalik ya. Nanti kalau dibalik repot ya. Maka apa korelasinya dengan doa yang pertama tadi? Selalu meminta hidayah ya. Nanti ada orang yang dikasih oleh Allah hidayah ketika dia hampir sakaratul maut. Ada yang dikasih oleh Allah hidayah di usia tua. Ada yang dikasih oleh Allah hidayah ketika dia masih anak-anak ya.
Ada yang dikasih oleh Allah hidayah ketika dia mendapatkan musibah, ujian. Ya. Maka selalu istiqomah meminta petunjuk kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, mudah-mudahan bisa dihafalkan. Nah, pada malam hari ini sedikit saya akan membahas tentang surah Al-An'am. Ya, kajian kita masih di surat Al-Baqarah ya, juz 2 ya. Kemarin bab tentang puasa sudah kita lewati kalau tidak keliru ya. Ini sedikit loncat, kita akan membahas tentang surah Al-An'am ayat 151. Yang membawa Quran bisa dibuka, yang membawa HP aplikasinya juga bisa dibuka. Yang penting tidak WA-an gitu aja ya. Insyaallah. Baik, ya, kita mulai. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ini nasihatnya Allah langsung kepada penduduk bumi atau kepada manusia. Kemarilah ta'alu ya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan apa yang diharamkan ya oleh Tuhanmu kepadamu ya. Jadi langsung ya, Allah langsung menyebutkan poin-poin yang harus kita tinggalkan ya, poin-poin yang harus kita jauhi supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Apa itu? Ada 5 hal. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah ya. Yang pertama adalah jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Ini nasihatnya Allah yang pertama. Nah, ini dikuatkan dalam tafsir yang lain ya. Kalau Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan Quran bil Quran ya. Artinya kalau ada ayat yang seperti ini biasanya penafsirannya ada di Quran yang lainnya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku atau ibadahku. Nusuk itu kan maknanya ibadah atau sembelihan, karena menyembelih itu bagian daripada ibadah ya. Beberapa hari yang lalu kan ada gempa itu ya. Di mana? Gunung Kidul ya. Itu kalau nggak keliru 5,6 atau 5,7 itu. Ya. Itu gempa ya. Ternyata kalau tidak keliru paginya atau jam berapa itu ada prosesi buang makanan di lautan atau di mana itu saya lihat itu ya. Nah, ini ya. Jadi Allah berikan ya. Sebetulnya udah peringatan lama sejak dulu masih dilakukan ya, masih dilakukan. Baik ya. Jadi katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah, wa mahyaya dan hidupku ya. Jadi hidup kita ini untuk siapa? Wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi sebetulnya gampang hidup kita ini ya. Kita berikan untuk Allah ibadah kita, aktivitas kita ya. Kita berikan setiap kita melakukan sesuatu, maka niatkanlah itu karena Allah saja, bukan karena Allah dan karena si fulan ya. Karena Allah itu tidak bisa diduakan dalam ibadah. Contohnya nih, bahwa bekerja, beraktivitas kayak kita ya, Allah akan berdagang karena Allah dan Allah akan memudahkan semuanya. Ya Allah, aku bekerja karenamu ya Allah ya. Tapi aku bekerja karena istriku, aku bekerja karena aku, karena anakku ya. Kalau diniatkan itu saja, maka kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Tapi kalau ya Allah, aku bekerja karena aku, ini adalah perintah, ini adalah kewajiban sebagai seorang suami, maka semuanya akan dia dapatkan ya. Contohnya ngapunten ya. Ada dalam kasus kehidupan itu, ada orang yang tidak berpisah
atau cerai ya, itu aku kalau tidak karena anakku aku tidak lakukan. Padahal mungkin kesalahannya sudah parah contohnya itu. Ya. Tapi itu bukan karena Allah lah dasarnya, juga bisa keliru. Ya. Tapi kalau ya Allah aku menikah karena engkau, aku berpisah pun karena engkau. Ya. Maka itulah yang terbaik. Baik. Jadi Allah memberikan nasihat alla tusyriku bihi syai'an. Jangan mensekutukan Allah dalam kehidupan kita. Ibadah kita, ya, aktivitas kita, ya, kita berikan ya hanya untuk Allah semata. Nah, yang kedua kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, min ikram atau min ijlillahi, ya, dari bentuk keagungan kepada Allah adalah ikramu disyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang rambutnya sudah putih. Ya, itu bentuk daripada apa? Menghormati orang tua. Ya. Jadi kalau orang ya sudah ada tanda-tanda kembali kepada apa alam yang putih ya, atau aliran putih ya, maksudnya rambutnya sudah mulai memutih ya, itu berhak untuk dihormati. Ya. Lebih-lebih disebutkan apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Ya. Ada hasanan, ada ihsanan. Ihsanan ini berarti penekannya itu lebih. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amalan apakah yang paling baik, yang paling sempurna? Satu kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Artinya kalau sudah azan, ya, kita bersegera untuk menuju panggilan Allah. Itu. Summa madza ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka dalam surat Al-Ahqaf disebutkan orang kalau sudah mencapai umur 40 tahun, ya, kemudian orang tuanya masih hidup, masih ada, masih komplit, sedangkan dia sudah memiliki anak, maka hendaklah ia memperbanyak apa? Bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi kalau sudah umur 40 tahun, ya, kok bapak ibunya masih ada, ya, kemudian anak-anaknya juga sudah ada, ya, maka doanya diperbanyak doa ini tadi. Ya Allah, ya, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, mudahkan aku untuk beramal soleh. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan semua ini kepada Engkau. Wa inni minal muslimin. Ya. Jadi memperbanyak syukur, memperbanyak amal soleh, ya, minta kepada Allah untuk memperbaiki keturunan kita, kemudian bertaubat, kemudian pasrah kepada Allah. Ya. Bagaimana minta untuk diperbaiki keturunan kita? Ya. Di antara salah satunya adalah kita memperbanyak mendoakan anak. Biasanya kan anak dituntut ya untuk mendoakan orang tuanya. Sekarang coba diperbanyak orang tua yang mendoakan anak. Ya. Kadang orang tua gengsi ya. Ini yang harus mendoakan itu, kadang orang tua harus banyak mendoakan anak. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunan. Ya. Itu yang pertama, mendoakan anak. Yang kedua, memperbaiki makanan anak atau memperbaiki makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya di sini tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak halal atau syubhat atau masih samar-samar hukumnya, gitu ya. Karena ada korelasi
ya, antara anak yang gampang diatur dengan anak yang susah diatur. Korelasinya ada satu, orang tua mungkin jarang mendoakan anak. Yang kedua, mungkin ya anak ini makan makanan yang haram. Yang ketiga, ya bisa jadi orang tua ketika awal kali bertemu, kemudian mereka menikah dan malam pertamanya itu tidak membaca doa. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan lima razaqtana. Gimana Ustaz, sekarang saya sudah sepuh ini ya, masih punya istri, ya harus dibaca, harus diamalkan. Belum hafal Ustaz, nggak boleh, tak nggak apa itu Pak ya. Ya. Nanti bisa dicari kok, gampang doanya, di Google aja ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan lima razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan ya, dan jauhkan keturunanku untuk disentuh syaitan ketika lahir dari rahim istriku nanti. Ya, itu penting banget ya. Maka anak yang ketika orang tuanya membaca doa itu ya, rata-rata anak itu manut Pak ya, rata-rata anak itu gampang. Kalaupun dia itu nakal yang tidak melanggar perintah Allah, artinya biasalah nakal wajar ya. Nah ini penting ya. Baik, saya lanjutkan. Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian hadis yang tadi, summa madza ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Setelah sholat tepat waktu, kemudian apa? Birrul walidain, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Dan ini tingkatan amal terbesar yang paling berat, tingkatan amal terbesar yang disebutkan oleh Rasulullah nomor 3 ya. Mungkin ya tidak semua orang bisa melakukannya, tapi tidak boleh kita membenci amalan ini ya. Karena kadang masanya itu tiba ya. Kalau masanya tidak tiba maka kita tidak boleh melakukannya. Tapi kalau masanya itu tiba, maka kaum muslimin, orang-orang mukmin itu dituntut oleh Allah. Apa landasan dalamnya? Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, baik dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat. Artinya dalam kondisi fakir atau dalam kondisi kaya, dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit ya, di jalan Allah ya, dengan harta dan jiwa kalian ya. Kalau di Gaza itu wajib itu Pak, datang semuanya itu ya. Mereka sudah dituntut karena mereka posisinya diserang ya. Sedangkan kita di sini bisa juga fardu ain, bisa juga fardu kifayah. Baik. Kemudian yang ketiga kata Allah nasihatnya, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ya. Nasihat Allah yang ketiga, jangan kalian membunuh anakmu auladakum min imlaqin karena takut kelaparan ya. Sekarang kalau kita lihat ya, subhanallah ya, banyak bayi-bayi yang masih di dalam kandungan sudah dibunuh, sudah digugurkan ya. Karena apa? Karena takut, karena khawatir, bisa jadi mungkin karena kekhawatirannya tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberikan merawatnya. Ini tidak boleh. Allah sudah mengatakan ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum, aku yang akan memberi rezeki kamu dan yang akan memberi rezeki anakmu ya. Itu sudah janji Allah, subhanallah ya. Nggak ada ceritanya orang mati karena anaknya banyak kemudian kelaparan gitu. Caranya pasrahkan semuanya kepada Allah, pasti akan hidup ya. Bisa jadi yang mati itu bapaknya duluan Pak ya, anaknya masih sehat-sehat gitu ya. Karena ini Allah sudah menekankan nahnu narzuqukum. Kenapa Allah pakai kata nahnu padahal Allah itu tunggal, sedangkan nahnu itu dipakai untuk apa? Jamak, artinya lebih dari satu. Ini untuk litta'zim, karena keagungan Allah. Aku yang akan memberikan rezeki kepada mereka, aku yang akan memberikan makan kepada mereka ya. Bahkan kepada kalian juga, kepada anak-anakmu yang
yang lahir. Ya. Maka kenapa Rasulullah SAW bangga kepada umatnya yang anaknya itu banyak. Aku bangga kepada umatku yang memperbanyak keturunan. Ya. Maka Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang kecil itu pernah didoakan oleh Nabi. Allahumma akfir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya. Anas bin Malik kaya raya itu, Pak. Allahumma akfir waladah, ya Allah perbanyaklah anaknya. Maka Anas bin Malik itu anaknya 125 kalau tidak salah. Ya, ya. Allahumma atil umrah, ya Allah perpanjanglah umurnya. Anas bin Malik juga umurnya itu 100 tahun lebih. Subhanallah ya. Jadi orang kalau sudah didoakan ya oleh orang soleh itu tercapai itu, ya. Jadi umurnya panjang sampai 100-an tahun lebih. Anaknya 125. Kemudian hartanya Anas bin Malik itu kaya. Padahal ketika dia umur 6 tahun, Anas bin Malik itu menjadi pembantunya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau naik kuda, disiapkan kudanya. Kalau Rasulullah mau wudu, diambilkan airnya. Kalau Rasulullah mau pakai sendal, ditatakan sendalnya. Ya. Sehingga ibunya Anas itu menitipkan Anas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku titip Anas. Ya, didiklah dia. Ya, tarbiyahlah dia. Akhirnya Rasulullah mendoakan, dipegang ubun-ubunnya sama dadanya, didoakan dengan doa tadi itu. Allahumma atil umrah, ya Allah panjangkanlah umurnya. Allahumma akfir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya. Ya. Allahumma akfir waladahu, ya Allah perbanyaklah anaknya keturunan. Sehingga ketika Anas itu dewasa menjadi apa? Menjadi sahabat yang kaya raya, bahkan memiliki budak yang banyak. Pembantu lah ya. Dulu dia pembantu, sekarang dia jadi apa? Jadi raja. Ya. Nah, di antara pembantunya itu ada namanya Sirin. Sirin itu budaknya Anas bin Malik. Nah, Sirin ini punya anak yaitu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini tabi'in, ulama besar, ya, yang mengarang kitab takwil mimpi, namanya Ibnu Sirin. Di antara muridnya lagi adalah Imam Hasan al-Basri. Ya, itu karena keberkahan doanya Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan. Itu yang nomor 3. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Jangan kalian mendekati perbuatan yang keji, baik itu terang-terangan atau batin. Ya. Maka ngapunten, Rasulullah sudah memberikan aba-aba ini dan Allah juga mengingatkan, ya. Seorang wanita tidak boleh merendah-rendahkan suaranya ketika dia bertemu dengan laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Termasuk melenggok-lenggokkan suaranya, itu dilarang, tidak boleh. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan man ghadda basarahu anarallahu basiratan. Siapa yang menjaga pandangan matanya, itu ya, maka Allah akan menyinari apa? Batinnya. Ya. Maka ketika kita bertamu, Pak, ya, salam, ya, entah ke tetangga, ke keluarga, ke saudara, itu posisikan ketok itu ya assalamualaikum, ketok pintu, kita tidak menghadap ke pintu gitu ya, tapi assalamualaikum, tapi kita menghadapnya ke sana, pintunya di sini gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak merasa terganggu pemilik. Dan ada kan kasus terbaru itu ya, karena diinjen apa namanya sama orang gitu, Pak, ya, kemudian disoi apa? Air keras gitu. Ada seorang ibu diintip dari apa namanya pintunya, ya, sudah sangat jengkel ya, kemudian siram pakai air keras. Tapi uniknya yang di penjara ibunya itu, Pak. Ini dalam hadis ada. Jadi kalau ada orang yang ngintip di rumah, ya, kok dia tidak kenal, ya, maka boleh ditusuk matanya, diculak. Pakai apa? Pakai tongkat atau pakai binting atau pakai apa gitu.
seperti itu. Nah ini, baik. Jadi wala taqrabul fawahish, jangan mendekati sesuatu yang kecil. Karena apa? Ini akan mewariskan syaitan itu yadkhul masuk. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa di antara panah iblis adalah an-nadhar, melihat. Ya. Melihat itu sesuatu yang bisa menyebabkan apa? Kemaksiatan yang lebih besar, ya. Al-fawahish. Baik. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haqq, kecuali apa? Dengan benar. Artinya manusia itu, orang muslim itu dijaga satu kehormatannya, dijaga hartanya, dijaga darahnya. Orang muslim itu nggak boleh diambil hartanya secara paksa. Orang muslim itu tidak boleh dibunuh, berarti dijaga darahnya. Ya. Nah, maka di sini disebutkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil. Jangan membunuh ya orang kecuali dengan benar. Bagaimana dengan benar? Orang boleh dikisos, dibunuh kalau dia itu membunuh orang. Belum lama ini di Saudi ya, ada seseorang yang dijatuhi hukuman kisos. Jadi dia membunuh pihak keluarga seseorang. Kemudian Saudi menetapkan dia harus dihukum kisos. Maka di dekat Jeddah itu ya, ada sebuah tempat khusus untuk kisos. Ya, mungkin kalau pasti dengan haji atau umroh biasanya dilewatkan itu ya, ditunjukkan ini tempat masjid khusus habis sholat, biasanya dilakukan habis sholat Jumat. Nanti habis itu orang-orang berkumpul di halaman itu, kemudian melihat, menyaksikan bagaimana hukum kisos, hukum pancung gitu ya. Nah, qadarullah ya, sudah siap semuanya, sudah diumumkan, pihak keluarga itu hadir. Ada di antara pihak keluarga itu hadir satu orang, maka dia angkat tangan ya kepada hakimnya, kepada tukang kisos. Saya keberatan, saya maafkan dia, ya. Saya ampuni kesalahannya, ya. Akhirnya apa? Tidak jadi dikisos, ya. Maka kan disitu disebutkan kutiba alaikumul qisas, ya. Diwajibkan atas kalian itu kisos, ya. Kecuali kalau ada keluarga yang memaafkannya, maka hukum kisos itu batal. Kenapa kok kisos itu ditegakkan? Supaya keberlangsungan hidup manusia itu terjamin. Maka orang kalau membunuh orang, kok yang membunuh itu tidak diapa-apakan, dipenjara saja tidak, maka bisa jadi keturunan orang-orang yang terbunuh akan balas dendam yang lebih mengerikan. Ya. Maka kenapa hukum kisos itu ditegakkan? Ya. Otomatis ini yang menegakkan adalah negara, ya, tidak bisa semata-mata masyarakat. Meskipun pernah terjadi hukum kisos ini ditegakkan di mana? Di Maluku, di Maluku pernah terjadi, ya, hukum rajam, ya. Baik, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun, ya. Yang demikian itu aku nasihatkan kepada kalian supaya kita ini berfikir. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, ya. Dia membuat antisipasi sebelum hal itu terjadi, ya. Jadi nyaman, ya, tentram. Maka ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu, andaikan penduduk bumi itu beriman, kemudian apa? Aman wattaqu, dan bertakwa, ya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Aku bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Namanya keberkahan itu tidak ada pencurian, ya. Tidak ada mungkin apa miras atau apa, ya. Belum lama ini beberapa hari yang lalu ditemukan ya 1 ton sabu-sabu di Bogor itu kan. Enggak tahu ada pabriknya itu kan ternyata. Ya. Bagaimana kita selalu waspada ya untuk anak-anak kita, untuk apa namanya generasi. Karena satu generasi rusak
itu untuk mengembalikan itu berat. Ya. Maka di karangannya kemarin ada toko miras ya besarlah 3 gitu ya. Tidak saya sebutkan, tapi ada ya yang mungkin sebagian sudah ya geram, ya repot gitu ya. Harus siapa yang mengurus, harus siapa yang memberantas. Apakah kaum muslimin harus bergerak sendiri atau seperti apa? Gitu ya. Maka hal seperti ini ya harus difahamkan. Ya. Merusak generasi itu nggak main-main, ya berat. Ya. Satu generasi rusak untuk kembali lagi pulih itu harus menunggu generasi berikutnya. Ya. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala 5 hal untuk kita perhatikan. Yang pertama apa tadi? Tidak mensekutukan Allah. Hidup kita ini harus untuk Allah saja. Ya, kita beramal untuk Allah, kita bekerja untuk Allah. Ya, kita memakmurkan masjid untuk Allah. Ya, bukan untuk sanjungan, bukan untuk wah-wahan, tidak. Ya, kita berikan, kita latih hati kita ini untuk senantiasa karena Allah saja dalam semua aktivitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terhadap kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kita harus berbuat baik. Ya. Berbuat baik ini bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Perbuatan. Ya. Mungkin kalau ada yang nyebrang jalan kita lewat nanti berhenti sejenak ya untuk mendahulukan yang lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, tidak membunuh anak karena takut kelaparan atau karena takut tidak bisa memberi makan. Subhanallah ya. Banyak anak itu ternyata masya Allah luar biasa, banyak rezeki juga ya. Iya tak Bu ya? Luar biasa ya. Alhamdulillah, saya sendiri dikasih oleh Allah hari ini tuh 6 anak itu ya. 6 anak. Nah, insya Allah 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi 7 gitu. Sebetulnya 9, tapi 2 sudah mendahului. Ya. Dan subhanallah kalau 2 saja atau 3 saja nggak ada, itu kayaknya ya walaupun masih ada banyak di rumah itu kayak sepi gitu ya. Maka saya masih teringat dengan Syekh Isom itu mengatakan ya, rumah itu akan menjadi barokah kalau ada anak kecilnya. Ya. Jadi obatnya capek, obatnya melihat mungkin di luar penat itu ya, melihat anak kecil itu sudah apa? Bahagia, sudah senang. Ya. Coba mbah-mbah itu kalau ngomong cucu itu kan senang banget. Di rumah ada cucunya, ada yang nemani, walaupun cucunya rewel ya. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu bagian daripada keberkahan buyut, barokatul buyut, ya berkahnya rumah gitu ya. Itu tadi ya, yang ketiga. Nah, yang keempat adalah apa tadi? Wala taqrabul fawahish. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji. Ya. Karena perbuatan keji itu kalau sudah nempel di hati, untuk nyopotnya lagi itu susah. Seperti panah. Panah kalau sudah melesat kemudian mengenai sasaran, ketika dicabut apa? Sakit. Kalau nggak sakit ya rusak. Ya, bagian yang terkena itu jadi rusak. Nah, yang kelima adalah tidak membunuh jiwa kecuali yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan oleh Allah untuk dibunuh. Contohnya kisos tadi. Ya, ini seperti itu. Dan mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang simple ini ya bisa kita ambil faedahnya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa yassir umurana waghfir lana dhunubana
ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أعمالنا ya Allah, berkahilah umur-umur kami, wa barik fi ahlina ya Allah, berkahilah seluruh keluarga-keluarga kami, wa barik fi dzurriyyatina ya Allah, berkahilah seluruh keturunan-keturunan kami, wa barik fi wuddina wa sa'ina ya Allah, berkahilah makanan dan minuman kami, wa barik fi biladina hada Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.